Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rada dengan NIM C0D0199051, Prodi D3 Perpajakan kelas F. Di sini saya akan membahas materi mengenai jenis kas dan setara kas, konsep pembukuan tabungan, klasifikasi investasi pada efek tertentu, dan perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. A. Jenis-jenis kas dan setara kas. Kas dan setara kas atau cash and cash equivalent adalah kas ditambah instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung diuangkan dan dengan risiko perubahan nilai yang minimal. Menurut PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover dapat dikategorikan sebagai setara kas. Pengertian dari setara kas adalah semua mata uang, baik kertas maupun uang logam, baik uang dalam negeri dan uang luar negeri, serta semua surat-surat yang memiliki nilai. Adapun jenis-jenis dari setara kas, yang pertama mata uang, kemudian cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro bank, dan bond kas kecil. Selanjutnya, jenis-jenis kas. Kas dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, cash on hand. Cash on hand ialah cash keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Cash on hand ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu cash. Kas di sini yang dimaksud dengan kas besar. PT cash, yaitu kas kecil atau kas yang berada pada unit-unit perusahaan. Selanjutnya, cash at bank. Cash at bank ialah kas suatu perusahaan yang berada di bank. Kedua kas ini sangat liquid, rentan akan kecurangan, maka diperlukanlah mekanisme pengendalian internal, yaitu yang diantaranya pengelolaan kas dilakukan melalui pemisahan fungsi, yaitu fungsi otoritasi atau fungsi yang menyetujui masuk dan keluarnya uang, fungsi operasi atau pihak atau badan yang melakukan penggunaan uang, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan. Yang kedua, selalu dilakukan inventarisasi atau stock of name, kemudian dihitung dan dicocokkan dengan catatan cek. Yang ketiga, dilakukan internal auditing atau pemeriksaan intern. Yang selanjutnya, uang seyogianya keluar dan masuk disimpan di bank, kecuali penggunaan PT cash. Dokumen atau kwitansi seyogianya bernomor yang tercetak sehingga pembatalan kwitansi dapat diketahui. Yang terakhir, kesediaan kas disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai ada uang yang menganggur. Adapun penyajian kas dan setara kas. Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi atau penjabaran mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selanjutnya, konsep buku tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka di mana nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat.
di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Yang ketiga, tabungan anak. Pihak bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dan kartu ATM yang sesuai dengan usia mereka. Saldo setoran untuk tabungan anak juga cenderung ringan. Tabungan anak ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mobile banking dan internet banking. Yang terakhir, tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Selanjutnya yang C, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Investasi pada efek tertentu atau etap. Efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tersedia untuk dijual atau available for sale. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. D. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Utang atau liabilities merupakan pengorbanan manfaat ekonomis atau aset di masa yang akan datang yang sifatnya probable karena kewajiban sekarang untuk mentransfer barang atau jasa ke entitas lain sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua, perlakuan akuntansi untuk utang. Yang termasuk utang jangka pendek adalah utang usaha atau account payable, serta berbagai utang operasional seperti utang gaji, listrik, telepon, pajak, dan sebagainya. Sementara itu, untuk utang wesel, walaupun jangka pendek umumnya disajikan sebesar nilai sekarangnya atau present value. Perlakuan akuntansi atas ekuitas. Menurut standar akuntansi keuangan, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukanlah kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas, serta diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun kesimpulannya, pengertian dari setara kas adalah semua mata uang, baik kertas maupun uang logam, baik uang dalam negeri dan uang luar negeri, serta semua surat-surat yang memiliki nilai. Adapun jenis-jenis dari aktiva secara kas, setara kas, yang pertama mata uang, yang kedua cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro bank, dan bond kas kecil.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.